Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah Ibu-ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umur dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita pada siang hari ini kita bisa hadir di masjid yang mulia ini, Masjid Cheng Ho yang kita cintai. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu majelis taklim yang saya muliakan, terlebih ibu-ibu ketua majelis taklim Masjid Cheng Ho. Sebelumnya saya mau menyampaikan salam dari PPMT, dari para ustadz PPMT Kota Jambi yang insya Allah nanti tanggal 25 kita akan mengadakan Isra Mi'raj di sini, Bu ya. Kita akan mengadakan Isra wal Mi'raj tanggal 25, tepatnya hari Rabu. Nah, saya dalam hal ini diberikan tugas pada hari ini untuk menggantikan atau mengisi majelis taklim daripada ibu-ibu majelis taklim Masjid Cheng Ho ini. Selanjutnya pada hari ini kita akan membahas masalah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi ujian. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan cara bagaimana kita seharusnya menyikapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira ibu-ibu siapa yang tidak pernah dalam hidupnya mendapat ujian? Pasti, ya Bu ya. Pasti yang namanya hidup kita manusia ini selalu mendapat ujian. Kalau di sekolah kita ujiannya lain pula. Ujian supaya naik kelas, ada ujian semester genap, ada ujian semester ganjil. Nah itu kalau di sekolah. Kalau dalam kehidupan kita ini Allah memberikan ujian kepada kita. Nah kata Rasul ada beberapa cara bagaimana untuk menyikapi ujian yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian itu banyak ibu-ibu. Seperti kemalangan. Keluarga kita ditimpa musibah, kecelakaan misalnya, patah kakinya, itu ujian. Anak kita meninggal, itu ujian. Pernah Bu merasakan bagaimana rasanya anak kita meninggal? Belum pernah Bu ya? Alhamdulillah saya sudah Bu. Saya punya putra 4 orang, laki-laki semua. Ternyata Allah memberikan ujian kepada saya. Ini sarjoni ini kira-kira kalau diuji gimana? Maka diambillah anak saya satu, yang paling tua, kelas 3 SMA. Ketika itu luar biasa Bu. Tidak bisa dibayangkan Bu. Ketika menerima ujian seperti itu tidak bisa dibayangkan. Seakan-akan kita berpijak bukan di bumi lagi, melayang pikiran kita. Kalau tidak sabar, kalau tidak ikhlas dengan ujian ini, kita bisa stres. Nah, apa Allah memberikan ujian seperti ini? Nanti
akan diberikan ujian kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Mampu tak, sanggup tak kalau seandainya orang ini aku uji begini. Pertama mungkin dari misalnya yang kecil dulu, mungkin rezekinya serat, ya Bu ya, rezekinya susah, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sabar apa tidak? Seharusnya orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan malah menjauh, tapi harus mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya menjauh. Diuji saya seperti itu. Baik itu istri saya luar biasa stres sampai 5 tahun Bu. Sampai 5 tahun selalu terbayang-bayang itu. Ujian itu selalu terbayang. Tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang mempunyai kehidupan itu adalah Allah. Yang mempunyai, yang memegang kehidupan itu adalah Allah. Kita pasrah kepada Allah. Kalau kita tidak menerima ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hilang rukun iman kita. Apa rukun iman yang hilang kita? Rukun yang hilang itu apa namanya? Menerima takdir baik dan takdir buruknya. Ya. Rukun iman ada apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari kemudian, iman kepada takdir Allah. Nah, qada dan kadarnya Allah. Kalau kita tidak sanggup atau tidak menerima ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kurang rukun iman kita. Kalau kurang rukun iman kita, berarti kita bukan termasuk orang yang beriman. Jadi ibu-ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi 5 kunci supaya kita bisa menghadapi ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, beriman pada takdir. Ialah tadi masuk pada konsep daripada rukun iman tadi. Beriman kepada takdir Allah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kataballahu ma'adiran khalaiqil qablal ahyakhluka samawati wal ard bi khamsinal fahsnatin. Artinya Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ternyata ibu-ibu sekalian, takdir kita ini sudah dicatat oleh Allah dulu, Bu. Sebelum langit ini diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata takdir kita sudah ada di Lauh Mahfuz. Sudah ada, tinggal kita baik menjalankannya. Ya Bu ya, kapan kita sakit, kapan kita menerima rezeki, kapan kita diuji dengan ujian yang berat, itu sudah ada semua. Tinggal kita yang menjalani. Selaku hamba Allah, harusnya kita menerima apa keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baikkah itu, burukkah itu, kita terima dengan ikhlas, kita terima dengan sabar, kita terima dengan lapang hati kita. Ini dah ibu-ibu, sedikit kita diberi ujian kita mengeluh, ya Allah susahnya di hidupku, ya Allah rezeki aku seratnya, ya Allah ngapalah laki aku begini, ya Allah. Nah, kalau hal-hal seperti itu jangan ngeduk orang. Ini dah ibu-ibu, kita punya masalah dengan laki, kita cerita dengan orang. Sanak bukan, pemilih bukan, kita buka aib suami kita dengan orang lain. Tak boleh model itu. Seharusnya kita ceritakan dengan Allah. Ya Allah, kalau memang ini jodohku, ya Allah, suamiku begini, maka aku berikan keputusanmu, ya Allah. Apa yang terbaik terhadap diriku dengan suamiku, ya Allah. Kita cerita dengan Allah. Bangun malam, cerita dengan Allah. Kita cerita dengan Allah, dengan keluarga kita, masalah keluarga kita. Kita cerita. Tidak dengan orang kita cerita. Ini kadang-kadang salah kita ibu-ibu. Aib suami kita cerita ke orang. Oh suami aku tuh begini. Padahal besoknya datang balik suami kita lah ngumpul lagi. Marah-marah dengan laki kita cerita dengan orang. Tidak perlu kita cerita dengan orang. Cerita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah memberikan
solusi yang terbaik buat kita. Asal kita mengadu kepada Allah. Kalau kita mengadu kepada orang, kita kecewa. Malah justru kaget cerita kita itu disebarkannya ke orang lain, menjadi fitnah buat keluarga kita. Nauzubillah min zalik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takdir kita ini, Bu, kapan kita sehat, kapan kita meninggal, kapan kita menerima rezeki, itu sudah tertulis 50.000 tahun sebelum dunia ini dibuat. Ini hadis nih, Bu, bukan kata saya. Hadis riwayat Muslim nomor 2653 dari Abdullah bin Ammar. Jadi saya ulangi lagi hadisnya. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Berarti sudah ada, Bu, takdir kita. Umur berapa kita meninggal, umur berapa kita syahid, umur berapa kita hal-hal yang kita jalankan itu Allah sudah memberikan kepastian atau memberikan sesuatu kepada diri kita. Tinggal kita menjalankan. Sabar apa tidak, ikhlas apa tidak, terima apa tidak. Kita tengok lagi, Bu, cerita Nabi Lut. Nabi siapa namanya yang diberi diberi penyakit yang panjang, yang banyak itu? Nabi Ayub. Bayangkan, Bu. Apa kata istrinya? Wahai Nabi Ayub, ngadu kepada Allah, minta sehatkan kau nih. Apa dijawab oleh Nabi Ayub? Malu aku nak ngadu kepada Allah. Sementara kesehatan yang diberikan Allah kepadaku jauh lebih banyak ketimbang sakit yang aku terima. Itu yang akan disebutkan oleh Nabi Ayub. Ya, Bu, ya. Kalau kita sekarang ndak sakit pinggang ngeluh, ya, Bu, ya. Sakit pinggang dikit, ya Allah sakitnya pinggangku, ya Allah kapanlah sakit sehatnya, gitu ya, Bu, ya. Jadi sakit lutut sedikit, ya Allah sakitnya lutut aku, ya Allah aku ni nak solat, ya Allah. Banyaklah ngeluhnya ketimbang kita bersabar dan ketimbang kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya apa, Ibu-ibu sekalian? Kalau kita menerima hal yang dirasakan kepada diri kita, mengadulah kepada Allah, jangan kepada orang lain. Ikhlaslah dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yakinlah ujian para nabi lebih berat daripada kita tadi. Nah, contohnya tadi Nabi Ayub. Selanjutnya Nabi apa lagi? Nabi Muhammad. Banyak anak Nabi Muhammad itu, Bu. Yang laki-laki itu ada berapa orang meninggal semua. Tidak ada yang hidup sampai dewasa. Meninggal semua, Bu, ya. Itu ujian. Maka jangan dikira ujian kita diberat, ya Allah, beratnya ujianku, ya Allah. Kita lihat nabi-nabi yang terdahulu lebih berat dari ujian kita yang kita terima. Maka oleh karena itu, apa kata Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang paling berat ujiannya? Kata para sahabat pernah menanya kepada Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang paling berat ujiannya di atas dunia ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, para nabi dan orang-orang semisalnya. Itu yang paling berat. Ujian yang paling berat yaitu para nabi dan orang-orang semisalnya. Kemudian yang semisalnya lagi, seseorang akan diuji sesuai dengan kadar kekuatan agamanya. Nah ini, Bu, kalau iman kita lemah, berarti ujiannya lemah juga. Tapi kalau iman kita kuat, Allah yakin bahwasanya orang ini bisa menerima ujian yang akan aku berikan, diberikannya. Ya, Bu, ya. Kadang-kadang yo nauzubillah, kadang-kadang bukan sikok be anaknya yang meninggal. Sudah meninggal, besok meninggal lagi yang lain. Besok meninggal lagi yang lain. Apakah orang ini tidak menerima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir yang diterimanya? Kalau seandainya dia menerima dengan ikhlas,
maka iman orang itu lebih tinggi, lebih kuat, lebih ikhlas dan lebih sadar dia. Maka Allah memberikan sesuatu itu tergantung kepada iman seseorang tadi, Bu. Kalau orangnya tidak kuat imannya, maka cobaannya sedikit, ya. Tapi kalau misalnya rasanya Allah mengira bahwasanya orang ini mampu menerima ujian yang diberikannya, sabar dan ikhlas. Dengan sabar dan ikhlas itulah nanti dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, dari ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka selalu ambil hikmah daripada ujian tersebut. Kita ambil hikmahnya, Bu. Kadang-kadang kita ini tidak sabaran, kadang-kadang kita tidak ikhlas. Tahu-tahu mau bisanya kita cuma mencela Allah. Allah ini tidak adil. Masa aku diuji seberat begini? Allah ini tidak, segala macam-macam. Sehingga Allah tambah murka dari apa yang sudah diberikan yang tadi. Hendaknya kita yang diuji justru bukan malah menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita malah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja dengan ujian itu salah satu jalan proses kita dimudahkan Allah untuk memasuki surganya Allah. Maka ya terima saja, ya Bu ya, terima saya. Selalu yakin, saat yakinkan diri kita bahwa setiap ujian yang diberikan kepada kita pasti akan membawa hikmahnya. Pasti ada hikmah di balik kejadian-kejadian itu. Sebesar apapun ujiannya, yakinlah bahwasanya itu sekedar ujian dari Allah. Dan apa yang kita miliki bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengambil anak kita, kita sadari bahwasanya anak itu bukan milik kita. Anak itu milik Allah. Terus rumah kita misalnya kebanjiran atau terbakar, kita sadari bahwasanya apa yang kita miliki itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Kita cuman ikhtiar, cuman bisa usaha. Apa yang kita miliki itu sifatnya sementara. Pertanyaannya ibu-ibu, apakah yang kita miliki ini bisa kita bawa meninggal? Kita bisa bawa mati? Tidak bisa. Pada prinsipnya apa yang kita miliki tidak bisa kita bawa mati. Tapi pada hakikatnya apa yang kita miliki bisa kita bawa mati. Bagaimana caranya? Nah, apa yang kita miliki kita sedekahi. Misal kita punya kebun sawit ada 10 hektar. Usahakan 1 hektar kita sedekahi. Entah itu kepada anak yatim, entah itu kepada panti-panti jompo, entah kepada masjid. Nah, kebetulan cerita masalah panti, Bu, kami punya panti. Saya punya panti asuhan. Panti asuhan saya di Mayang. Kemarinnya panti asuhan saya di Palimo. Pindah ke Mayang belum 1 tahun ini. Nah, anak-anak yang saya asuh itu terdiri dari anak-anak yang tidak mampu, anak yatim, anak piatu. Saya sekolahkan dia. Saya kontrak gedungnya, mereka saya sekolahkan. Sekolahlah kamu di sini. Elok-eloklah kamu belajar. Masalah makannya, masalah makan minumnya macam mana saya serahkan kepada Allah. Karena ini adalah urusan Allah. Saya cuma menjalankannya. Ternyata ibu-ibu, ngurus anak yatim, ngurus orang yang tidak mampu, bukan masalah berat buat kita. Asal kita ikhlas, asal kita sabar. Ada be orang yang ngasih makan, Bu. Tahu-tahu nanti ada yang ngasih beras. Setiap hari Jumat, Bu, itu istimewa tuh. Banyak orang yang ngasih makan makanan kepada panti asuhan kami itu. Jadi mungkin itulah takdir Allah, bahwasanya saya harus mengurus anak-anak orang yang tidak mampu. Nah, alhamdulillah selama 7 tahun saya mengurus panti asuhan, ada yang mewakafkan tanah. Di mana itu? Di Mayang Ujung. Ada sekitar 10 tumbuk. Pak, karena Bapak
mengelola panti, bapak ngurus anak orang, anak yatim dan piatu serta duafa, ini harta saya. Dia ngomong begitu, Bu. Harta yang saya miliki inilah untuk diri saya. Yang selebihnya saya sudah kasih kepada anak-anak saya. Dan yang untuk saya wakafkan kepada bapak. Nah, hartanya itu bisa dibawa mati. Selagi tanah tadi bisa digunakan, insya Allah pahala dia mengalir. Tapi sampai saat ini tanah itu belum bisa dibuat sekolah, dibuat gedung, karena kemarin baru masih buat pondasinya baik. Nah itu, Bu. Alhamdulillah guyur-guyur lah, Bu. Yang namanya kita mengurus hal yang model ini tidak bisa seperti semudah membalikkan telapak tangan. Karena itu tergantung kepada masyarakat, banyak masyarakat umum. Jadi kalau misalnya ibu punya rezeki, silakan. Mau nyumbang semen, mau nyumbang pasir, nyumbang batu, silakan. Tepatnya di Mayang Ujung, dekat pesantren Al-Kinanah, paling ujung sana. Dapat tanah 10 tumbuk untuk dibangun panti dan sekolahan nanti, insya Allah. Mohon doanya ibu-ibu ya. Nah itu sudah takdir dari Allah. Bahwasanya kaget kau harus begini, tinggal kita menjalani. Yang terakhir ibu-ibu sekalian, ujian itu merupakan bentuk cinta Allah kepada kita. Nah, jangan dibilang ujian itu sebagai Allah benci kepada kita, tidak. Justru sebaliknya, Allah memberikan ujian kepada kita sebagai bentuk Allah sayang kepada kita. Ya Bu ya, oh ya Allah, Allah ini tidak lagi sayang sama aku. Kenapa? Masa aku capek-capek ngumpulkan harta, tahu-tahu harta aku dicopet orang, dimaling orang. Ya tidak capek ngumpulkan, tapi bukan milikku, milik orang lain. Itu sudah keputusan Allah. Harta yang kita miliki bukan milik kita, bukan sejatinya milik kita. Ketika Allah mengambil harta gitu banyak macamnya, Bu. Ya Bu ya. Allah mengambil anak kita banyak macamnya. Mungkin melalui sakit, mungkin melalui dianya wafat. Harta kita yang diambilnya mungkin melalui ya macam-macam kejadian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setiap kejadian ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakinlah bahwasanya bukan Allah benci kepada kita, malah sebaliknya Allah sangat sayang dan sangat cinta kepada kita. Allah mau mengukur iman kita tuh sebatas mana. Iman kita tuh tebal apa tipis. Namanya manusia, ada yang kadar imannya tebal, ada yang kadar imannya tipis. Sekali diuji sedikit maraung-raung. Tidak. Tapi sekali diberikan nikmat oleh Allah, cici tidak tahu be. Jangankan bersyukur, dianya malah cici tidak tahu. Bahkan sombongnya minta ampun. Ya Bu ya, apa perbedaan manusia dengan jin? Sekok cuman perbedaan manusia dengan jin itu. Perbedaan manusia dengan jin itu, kalau jin itu cuma sekali dia berbuat dosa. Ya Bu ya. Jin itu sekali berbuat dosa. Jin setan itu sekali. Kapan dia berbuat dosa? Ketika dia disuruh Allah Subhanahu wa taala tunduk kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Itu be. Apa namanya perbedaan jin dengan manusia. Tapi kita manusia ini berkali-kali Allah nyuruh kita malah berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersedekahlah, kita tidak mau bersedekah. Salatlah kadang-kadang kita lalai. Puasalah kadang-kadang kita tinggali. Banyak hal yang kita perbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan jin atau setan. Kalau setan cuma sikok itulah dosanya, Bu. Dosanya apa? Aku lebih dari dia. Sombong tadi. Dosa setan itu kena sombong itulah. Aku lebih daripada dia. Dia siapa? Dia Adam tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh tunduk dan sujud kepada Adam, nehi kata si iblis tadi, si setan tadi. Ngapa?
aku lebih dari dia. Adam baru kemarin diciptakan, dia dari tanah, sementara aku sudah ribuan tahun diciptakan dan aku diciptakan dari api. Mau tunduk kepada Adam? No, katanya, tidak bisa. Ya, seharusnya Adam yang tunduk kepadaku. Maka saat itulah Allah murka kepada jin. Hei jin, kalau memang kau tidak mau mematuhi aturanku, maka silahkan tinggal surgaku. Tinggalkan surgaku, kata Allah. Boleh, kata, karena sombong tadi, kata jin tadi boleh. Siapa takut, katanya. Tapi dengan satu syarat. Satu syarat, ya Allah, aku minta. Apa itu? Tolong panjangkan umurku sampai hari kiamat. Jadi umur jin itu, Bu, ribuan tahun tuh, Bu. Bahkan ada yang ratusan tahun, ribuan tahun. Tapi kalau umur manusia paling tidak 100 tahun sudah lewat. Apa tujuannya dipanjangkan umur jin setan tadi? Supaya bisa dia menggoda kita. Supaya dia bisa menggoda, menjerumuskan keturunan anak Adam beserta dia nanti ikut ke dalam nerakanya Allah. Maka itu saja. Ya, Bu, ya. Maka kita jangan samakan diri kita sama jin yang sombong, punya harta sedikit minta nauzubillah sombongnya, Bu, ya. Dulu waktu jalan kaki sama-sama, ke pasar jalan kaki sama-sama, tahu-tahu besok dikasih rezeki Allah dibelikan motor, beli motor. Yang jalan kaki dadah, katanya, tinggallah. Besoknya lagi dibelikan Allah lagi, diberikan rezeki Allah, beli mobil. Jangankan tak dadah, jangankan dadah gitu, klason beda. Kadang-kadang cek tak tahu mobilnya lewat depan gitu. Sombong, ya, Bu, ya. Nah, sombong yang model itulah perumpamaannya sama dengan jin atau setan tadi. Ya, Bu, ya. Jadi kita sebagai manusia tidak perlu sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun kekayaan kita, yakinlah apa yang kita miliki itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mau mengambilnya sekejap baik. Ya, sekejap baik. Macam-macam cara Allah mengambilnya. Jadi itu saja ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau mau bertanya silakan, kalau tidak alhamdulillah. Ada yang mau tanya, Bu? Iya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa ada kekerasan dalam rumah tangga? Mengapa ada kekerasan dalam rumah tangga? Wah, ini luar biasa. Pertanyaannya masalah rumah tangga. Oke, Bu, terima kasih. Ada lagi, Bu? Dan apa dosa suami dimasukkan penjara? Dan apakah berdosa kalau si istri melaporkan sehingga suami masuk ke dalam penjara? Wah, ini pertanyaannya luar biasa. Kalau saya jawab, jangan-jangan saya pula dimasukkan penjara dengan istri saya, Bu, ya. Oke, baiklah, Bu. Mengenai pertanyaan Ibu tadi, yang pertama tadi, bagaimana, Bu? Mengapa ada kekerasan dalam rumah tangga? Banyak faktornya, Bu. Banyak faktornya. Kadang-kadang faktor yang sering kita jumpai, yang jelas mungkin masalah ekonomi, ya, Bu, ya. Misalnya laki-laki suami kita tidak bekerja, ya, Bu, ya. Tahu-tahu bawa balik ke rumah tidak bawa duit, malah marah-marah, ya, Bu, ya. Bukannya malah senyum, malah marah-marah. Kadang-kadang suami balik kerja dikasih duit, malah ibunya yang marah-marah. Ya, Bu, ya, sudah dikasih duit, marah lagi. Ngapa? Kurang banyak. Ya, Bu, ya. Nah, hal yang seperti inilah kembali kepada diri kita tadi. Ya, Bu. Ketika kita misalnya ada kekerasan di dalam rumah tangga, bersabar kita. Ya, bersabar dalam arti kata, apakah kekerasan itu terjadi akibat diri kita sendiri, atau mungkin kembali kepada memang suaminya yang yang main tangan main kekerasan. Kalau seandainya memang suaminya
suko main tangan, ada solusinya bu. Bu, bilang sama suami kita, Pak, zaman sekarang, ibu-ibu sekarang lebih baik menjanda daripada tersiksa. Bilang sama suami kita, mau tak suami kita yang seperti itu? Bapak mau aku jadi janda? Nah gitu kan, diancam suami kita. Dari bilang sama suaminya, Pak, kalau zaman sekarang daripada bapak menyiksa saya, lebih baik saya menjanda. Nah, berpikir tuh suami, ya bu ya, berpikir tak mau lagi dia nak main tangan, main kekerasan tuh. Kalau misalnya dah tuh ceritakan baik-baik, Pak, kalau memang tak ada rasa cinta lagi di antara kita, lebih baik pulangkan saja kepada orang tua. Ada nyanyinya bu ya, pulangkan saja aku pada ibuku, ya bu ya, atau ayahku. Nah, bilang nyanyi depan dia tuh. Iya, jangan nak marah-marah, kita ajak nyanyi we. Iya bu ya, kira-kira ngerti tak dianya bahasa nyanyian kita tadi? Kalau tak ngerti berarti kelewatan suaminya. Satu. Yang kedua, kalau memang kita sudah sudah tak sanggup lagi, suami main tangan segala macam, solusinya kita pergi ke KUA. Kita tanya sama KUA, Pak, keadaan rumah tangga saya begini Pak. Bagaimana Pak bagusnya? Apakah saya menggugat cerai oleh karena suami saya ini main tangan atau bagaimana? Temui, jangan kita langsung, Pak, ceraikan aku ini kan aku segala macam, jangan. Kadang-kadang yang anehnya bu, hari ini kita minta cerai, malam kaget kita lah ngumpul lagi. Nah, itu yang kadang-kadang tambah pula banyak. Kemarin baru ngomong cerai, tahu-tahu besok 2 bulannya sudah hamil. Nah, banyakan kita model itu. Jadi solusinya macam mana? Ngomong baik-baik dengan suami kita, atau bawa nyanyi, bu. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Nyanyi, ya bu ya, dibawa nyanyi we. Kalau dia main kasar, atau misalnya ada perantara kita. Misalnya ada keluarganya, kita datangi keluarganya. Ngomong baik-baik dengan keluarganya. Kalau misalnya ada ibunya, Bu, kayaknya abang itu suka main tangan sama saya. Tolonglah ibu nasihatkan dulu sebelum hal-hal yang buruk terjadi pada keluarga kami. Nah nanti ibunya atau keluarganya ngomong, kau jangan nak main kasar sama bini kau. Itu bini kau bukan pembantu kau. Kakek dia ngomong gitu bu. Kalau masih nak make, elok-elok lah. Kalau nak pakai sudah ceraikan bagus. Nah gitu. Jadi bilang gitu. Yang jurus yang kedua, bang, bilang gini. Zaman sekarang, betina sekarang ini daripada tersiksa enak menjadi janda bang. Ah gitu. Ajak pula main-main ngomongnya bu ya. Ambil bergurau. Ngerti dah dia. Kalau tidak ngerti, ya baru kita serahkan kepada kepolisian pada yang berwajib. Daripada kita habis kena siksa bu ya, habis kena tambah karuan, itulah sudah termasuk pada kriminal, kekerasan dalam rumah tangga, boleh kita laporkan ke yang berwajib. Begitu bu ya? Ada lagi bu? Berdosa tak kita masukkan suami kita ke penjara? Kalau memang suami kita kurang ajar, tak berdosa dah bu. Tak berdosa. Tapi yo kira-kira tega tak bu masukkan suami dalam penjara? Kakek suami dalam penjara, kakek kesana pula. Ngapo bang? Abang di sini dikasih makan ngapo bang? Bertanya pula. Ya bu. Tak apa-apa. Kalau memang sudah sifatnya kriminal, sudah kekerasan dalam rumah tangga, bisa kita laporkan ke yang berwajib. Tidak apa-apa. Berdosakah kita? Kita cuma sekedar memberi pelajaran kepada suami kita. Bahwasanya kita ini manusia. Bahwasanya kita ini istri yang bukan harus disakiti. Seharusnya istri ini harus disayangi, bukan disakiti. Begitu bu ya. Tapi kalau bisa jangan laporkanlah bu ya. Bicarakan elok-elok kalau bisa. Ya bu ya. Ada lagi bu? Ya silakan bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz mau bertanya. Ya, silakan. Jadi pengalaman saya kejadian kebetulan di Jambi ini, saya lagi perjalanan, kemudian waktu sholat zuhur atau asar, itu imamnya itu nggak kedengeran takbirnya atau gimana. Tapi kalau untuk rasa bapak-bapak mungkin kedengaran. Iya. Kami nggak kedengaran. Betul. Itu kejadiannya berapa kali sampai saya pun bingung apa yang harus saya lakukan gitu. Ya. Nah, kemudian saya sampai masbuk karena saya tidak mendengar Iya. takbir. Apa yang harus saya lakukan? Baik Ibu sekalian, terima kasih pertanyaannya. Begini, untuk masalah imam, syarat imam itu yang pertama hafiz atau bacaannya bagus. Yang kedua suaranya keras. Namanya imam harus didengar oleh jemaah, ya. Tapi ketika jemaah tidak mendengar suara imam, berarti terputuslah sholat ibu. Boleh keluar dari imam, ya bu ya. Ketimbang ibu ragu, beda. Kalau sesuatu yang ragu lebih baik ditinggalkan. Daripada kita salah, imam sudah sujud kita masih tegak, beda bu ya. Imam sudah ruku kita masih tahu-tahu gimana nih solusinya. Maka solusi yang seperti itu lebih bagus kita keluar dari jemaah, artinya keluar dari berimam tadi. Kita rubah niat imam kita tadi menjadi sholat sendirian. Jadi begitu bu. Apalagi sampai sekali dua kali, ya bu ya. Jadi yang syarat daripada imam tadi adalah hafiz, terus suaranya jelas, terus disukai oleh jemaah. Tapi kalau jemaahnya tidak dengar berarti tidak suka jemaah itu kan. Berarti boleh keluar daripada barisan imam. Atau mungkin kalau seandainya ibu ragu mau keluar, tetap di barisan itu, tapi niatkan di dalam hati bahwasanya kita sholat sendiri. Tapi gerakannya kalau memang masih bisa kita mengikuti gerakannya, ikuti gerakannya. Gitu aja. Nah, kalau tidak nampak berarti kita bisa keluar dari niat daripada berimam tadi. Ya bu ya. Ya rukunya gimana kita tidak tahu, apakah tidak akan mungkin kita ngintip model ini kan, kita sholatnya kan. Tapi makanya oleh karena itu kalau memang betul-betul tidak nampak dan betul-betul tidak terdengar suara imam, boleh kita pisah daripada imam tadi. Tapi kalau misalnya gerakannya masih melihat, masih dapat dilihat oleh kita, maka teruskan, ikut dengan gerakan imam tadi. Tapi kalau misalnya niatnya tadi boleh keluar daripada imam tadi, tidak apa-apa. Daripada kita salah untuk berbuat atau melaksanakan sholat berjemaah itu, keluar juga tidak apa-apa. Ya bu ya, cukup bu. Oke, alhamdulillah pengajian kita hari ini selesai. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita semua, dan kita yang hadir ya Allah insyaallah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mukmin, orang yang cinta taklim, dan insyaallah akan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Langsung doa, Bu. Doanya gimana, Bu? Langsung? Baiklah, kita tutup acara pengajian kita ini dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftahna wa ababal khair wa ababal barakah wa ababal quwah wa ababal sihah wa ababal rizqi wa ababal afiyah wa ababal jannah. Allahumma min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa sarib dunya wa sarib akhirah. Khabarallahu rabbana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilman nafi'ah wa nas'aluka al-amalan salihah wa nas'aluka al-yaqinan shadiqah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.